dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia. Tema kita kali ini adalah mengenal UMKM binaan BUMN. Ribuan UMKM menjadi binaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. 3.000 diantaranya telah memiliki sertifikasi TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Tujuannya agar UMKM dapat go digital dan juga naik kelas. Dan salah satunya adalah UMKM di bawah binaan PT Pertamina, yaitu Rumah Produksi Batik asal Solo yang memiliki gerai di kawasan Tamrin City, Jakarta Pusat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dwi Hendrarti atau Ibu Heti, pemilik toko Rizkia Batik UMKM binaan PT Pertamina. Halo Ibu Heti, apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, senang sekali bisa berbincang dengan Ibu Heti. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah baik. Bu Heti, bisa diceritakan nih, dulu mulai kapan menggeluti usaha batik ini dan kenapa memilih batik sebagai bisnisnya? Mulai usaha tahun 2008 akhir ya, terus saya memilih usaha batik itu tergerak dalam pemikiran saya untuk mengembangkan citra budaya Indonesia supaya bisa dikenal di seluruh Indonesia dan kalau bisa ke luar negeri ya. Nah, dan waktu tahun-tahun itu tuh memang lagi bangkit, istilahnya mau dibangkitkan atau memang udah agak terkenal ya batik itu. Baru mulai muncul gitu ya Bu ya? Mulai muncul, terus saya juga alangkah enaknya kalau kita bisa mengembangkan dari budaya itu sendiri. Terus pada akhirnya saya memang dari orang Solo, jadi kepengen mengembangkan citra atau budaya dari Solo sendiri. Oke, ada kesulitan nggak Bu waktu itu ketika Ibu akhirnya memilih batik sebagai bisnis di tahun 2008 itu? Awalnya memang awalnya ya tahun 2008 itu memang kita ambil temanya memang Solo ya. Terus berjalannya ke sini ke tahun-tahun berikutnya, lama-lama saya dari beberapa daerah saya ambil, mungkin dari Jawa Timur, ada Pacitan, Probolinggo, ada Jogja, jadi akhirnya semua saya ambil gitu. Oke, apa yang membuat Ibu akhirnya ingin mengambil seluruh batik dari Nusantara, yang awalnya berfokus di batik Solo saja tuh, kenapa tuh Bu? Ya intinya kan biar seluruh budaya dari kerajinan dari Indonesia itu bisa ada di Rizkia Batik gitu. Oke. Memang kalau ada kendalanya sih waktu itu memang ini kalau kita mau ngambil batik dari daerah, jadi mau nggak mau kita harus terjun ke sana gitu. Kalau cuman di foto itu kurang memuaskan gitu. Jadi mesti ke daerah, mungkin ke Jawa Timur, mungkin ke Solo, tapi yang masih agak jauh-jauh gitu. Oke, jadi harus melihat langsung begitu seperti apa batik dari asal daerahnya seperti itu. Waktu awal Ibu membuat bisnis atau membuka bisnis usaha batik itu Bu, kira-kira waktu itu Ibu berapa modal yang Ibu butuhkan dan Ibu bisa mempekerjakan berapa orang saat-saat di awal pertama membuka? Awal banget ya kita berpikir mau bikin usaha batik itu saya cuman berempat. Jadi saya yang bikin pola sama ada yang jahit gitu. Modalnya waktu itu ya cuman berapa juta ya, aku sampai lupa, kalau pokoknya di bawah 5 juta deh. Di bawah 5 juta itu? Iya. Itu dari dana pribadi Ibu? Iya, tentunya dari pribadi. Itu sudah mulai membayar karyawan atau sistemnya seperti apa waktu itu saat baru mulai? Iya, membayar karyawan ya tentunya memang, cuman memang masih kayak apa sih bukan upah ya, uang lelah gitu aja, karena sama-sama teman, ayo kita bikin gitu, ayo kita bikin usaha batik gitu, ayo gitu. Jadi baru omongan sama-sama kayak temen gitu. Oh, jadi awalnya belum memiliki pekerja yang jelas begitu. Betul, ya Bu ya, masih sesama teman dan membayar upahnya pun masih seikhlasnya seperti itu ya. Betul. Kemudian dari situ bagaimana Ibu mengembangkan bisnisnya? Nah, awalnya memang sebelum saya terjun ke Pertamina, jadi binaan Pertamina, memang awalnya saya di Solo. Terus dari Solo sendiri memang ada untuk ke Tamrin ya waktu itu. Di sini membuka lahan untuk UKM di Tamrin ini sendiri. Jadi memang
Saya tahu karena dari Departemen Perindustrian waktu itu. Nah, akhirnya saya ke sini dengan modal nekat ya. Modal nekat dari Solo itu ya Bu ya? Iya, memang ada juga beberapa UKM, teman UKM yang ke sini ke Solo. Di Solo sendiri waktu itu sempat buka toko atau bagaimana Bu? Iya, sempat sebentar. Sebentar. Di Pusat Grosir Solo, PGS. Kenapa akhirnya berpikir untuk beralih ke Jakarta? Padahal di sana kan pusat batiknya gitu, batik Solo. Ya, Mengapa, Bu? Apa mungkin pasarnya lebih besar? Iya, saya pikir karena di Jakarta ya, memang saya bercita-cita bisa menaklukkan Jakarta dengan bisnis batik gitu. Awalnya tuh hanya sederhana seperti itu. Oke. Ada kesulitan Bu ketika awal membuka toko di Jakarta? Ya, awalnya memang sepi ya, karena memang belum pada tahu. Jadi setelah tahun 2000 berapa ya? Aku kesini 2010, 2013 kalau nggak salah diresmikan Menteri waktu itu Maria Eka Pangestu, di sini rame, akhirnya banyak pelanggan. Oke, gitu. jadi baru banyak pelanggan itu sekitar tahun 13 kalau 13 12 lah, 12 13 gitu. Nah, bagaimana Ibu bertahan dari tahun 2008 sampai dengan 2013 itu? Waktu itu sempat ikut pameran juga ke GCC. Nah, terus mungkin dari situ kita juga dari Pertamina juga ada istilahnya menjadi binaan mereka dengan beberapa syarat. Kita berusaha mengikuti aturan itu, akhirnya kita jadi binaan Pertamina. Terus kita diajak pameran ke beberapa daerah. Pernah juga ke Manado, ke Jakarta sendiri, di JCC aja berapa kali gitu. Akhirnya kan banyak yang tahu dengan Rizkia, kita tokonya di Tamrin City gitu Mbak. Setiap pameran itu seberapa besar pengaruhnya terhadap penjualan batik? Besar sekali ya, karena istilahnya kan kita memang secara nggak langsung banyak yang tahu ya dari pengunjung itu sendiri. Sangat besar sekali ya. Iya, Sebelum ini jadi langganan gitu. Oke, sebelum gabung dengan Pertamina, apakah pernah mengeluarkan modal tambahan dari modal awal itu, Bu? Iya, untuk membeli bahan baku. Nah, kebetulan waktu itu kan saya bekerja sama dengan pengrajin kain tersebut. Istilahnya saya juga dimodalin saya sama beliaunya yang membuat kain ini dipakai dulu, dikerjakan. Nah, nanti setelah udah menghasilkan baru mulai proses pembayaran gitu. Oke, istilahnya baik. Ya dimodalin saling juga. sama-sama kerjasama begitu ya Bu ya, menjalin kerjasama. Pengrajin bahan bakunya, batiknya ini saya bikin bajunya, akhirnya jadi sampai sekarang. Oke, gitu. Baik. Kita masih akan lanjut berbincang kembali, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan BUMN Menjawab, masih bersama saya Ratih Aulia dengan tema mengenal UMKM binaan BUMN, dan masih bersama dengan Ibu Heti, pemilik bisnis batik Solo, toko Rizkia. Bu, bisa diceritakan nih Bu, sekarang memproduksinya tuh batik jenis apa saja yang diproduksi dari toko Rizkia sendiri? Toko Rizkia ini memproduksi beberapa jenis batik. Di antaranya ada batik full tulis, batik kombinasi, handprint, batik cap. Jadi memang bermacam-macam. Tapi memang kebanyakan juga yang tulis karena sesuai dengan peminat atau customer loyal Rizkia. Kebetulan di kita itu ada member. Oke. Jadi kita udah tahu member yang disukain tuh apa gitu. Jadi memang kita usahakan sesuai dengan harga dan jenis batiknya.
Oke, gitu. disesuaikan dengan keinginan customer seperti Betul, itu ya Bu ya. betul. Kalau untuk dari keempat tadi yang Ibu bilang ada batik tulis, batik kombinasi dan sebagainya. Sebenarnya mana yang tingkat kerumitannya atau tingkat kesulitannya paling besar dan mana yang paling digemari oleh customer? Oke. Sebetulnya yang paling digemarin itu batik tulis, Batik tulis. warna alam. Warna alam. Oke. Nah, kebetulan di sini kok habis ya. Ya, ini yang mau saya tunjukkan kebetulan habis karena memang best seller banget ya. Nah, kalau yang tulis Solo tuh seperti ini yang tulis. Kebetulan ini saya mix sama polosan begitu. Ini kalau ini dari Jogja, kalau yang ini yang handprint. Kalau yang ini yang memang benar-benar cetak ya. Kayak gitu, Mbak. Yang paling tingkat kerumitannya paling tinggi yang mana tuh Bu untuk memproduksinya? Kalau kesulitan tuh memang batik tulis ya. Jadi tulis. saya kalau pesen tuh agak lama. Ya, karena memang batik tulisnya memang lama kan bikinnya, mungkin pakai canting. Terus kalau pewarna alam kan memang pakai tumbuh-tumbuhan alam. Jadi prosesnya tuh lama. Itu memang kalau saya pesan memang lama. Cuman kalau memang yang kayak handprint atau yang cetak kayak gini itu memang ada stokannya ada. Tinggal kita pesen kodenya ini ada gitu. Apakah tingkat kesulitan itu membuat juga harganya lebih tinggi Bu atau seperti apa? Kalau harganya sih enggak. Jadi kita memang disesuaikan dengan harga per kainnya itu sendiri-sendiri. Jadi disesuaikan. Bukan karena ini lama, ini enggak. Jadi sesuai dengan kalau batik tulis kan memang agak mahal. Kalau batik cetak enggak gitu aja. Oke. Nah, kalau untuk model-modelnya sendiri biasanya Ibu memang memiliki desainer khusus atau seperti apa, Bu? Kalau ini dari saya sendiri sih, memang karena kita sering juga pameran, jadi mungkin tahu ya yang mana yang lagi model, misalkan yang sekarang lagi modelnya yang dress atau yang setelan celana, ya udah kita kembangkan seperti itu gitu. Jadi mengikuti tren pasar juga begitu ya Bu ya. Dan kalau memang kayak model seperti ini memang masih laku ya kita produksi terus, tapi nanti dengan ganti motif, ganti kain kayak gitu. Oke, dikombinasikan terus. Cuman ya. selama itu masih ada penggemarnya, masih ada pesanan, ya udah kita sediakan terus karena kalau nggak ada kasihan mereka yang kepengen lagi. Ibu gitu. awal membuka toko butik batik itu di Solo begitu ya Ibu. Mengapa waktu itu hanya bertahan sebentar saja kemudian memutuskan pindah ke Jakarta? Apakah memang peminat batik di Solo itu tidak sebanyak di Jakarta atau seperti apa Bu? Oh iya, ini cerita masa lalu ya. Silakan Bu. Waktu itu kita buka di PGS dan awal-awal ya seperti itu. Terus kita ada tawaran dari Departemen Perindustrian di Solo waktu itu kalau di Tamrin City mau ada pembukaan untuk tempat para UKM dari beberapa daerah. Nah, kita ditawarin gratis. Nah, ini kesempatan buat saya untuk mengembangkan produk saya. Karena saya memikir kalau di Jakarta itu pasarnya lebih luas. Karena kan banyak yang dari daerah-daerah datang atau meeting atau berkunjung ke Jakarta, mungkin bisnis ya. Nah, nanti mereka tuh bawa oleh-oleh ke daerah masing-masing, tentunya di Tamrin City. Ternyata seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita di Tamrin, terus kita juga pameran, akhirnya banyak sekali customer kita dari beberapa daerah. Makassar, Medan, Manado, ada Kalimantan, bahkan Malaysia juga lumayan banyak. Customer itu rata-rata membeli batik itu dari Jakarta, seperti itu ya Bu ya? Karena ya dari Jakarta, dari Tamrin ya, kalau saya memang di Tamrin ya. Kalau di sini kan ada dari Solo, dari Pekalongan, dari Jogja, kayak gitu. Jadi sama, dan kita pun juga memang produksinya dari Solo. Jadi customer itu nggak perlu datang ke daerah, di Tamrin pun sudah ada gitu. Oke. Kemudian sekarang sudah punya berapa gerai Bu sampai dengan saat ini? Alhamdulillah di Tamrin City kita udah ada 5 toko gitu. Sudah ada 5 dengan penambahan jumlah karyawan berapa? Dari dulu awal mula hanya 5 begitu, saat ini sudah berapa? Kalau di total ya mungkin di toko sama yang diproduksi mungkin ada puluhan gitu, ada sekitar ya 30 lebih lah. Kalau kesulitannya ada nggak Bu ketika membuka gerai batik di Solo dengan di Jakarta dan mengembangkan bisnisnya saat ini? Apakah ada kesulitan yang berbeda yang dihadapi?
Ya paling saya agak repotnya, saya harus bolak-balik Jakarta ke Solo karena produksi di Solo, jadi saya harus ke Solo. Terus mungkin harus mencari kain yang sesuai dengan yang saya maksud. Oh mungkin dari daerah Solo agak jauh gitu, mungkin dari Jawa Timur seperti itu. Untuk strategi pemasarannya sama atau tidak, Bu? Menjual di Solo sendiri dengan di Jakarta? Tentunya lebih bagus di Jakarta, lebih cepat. Lebih cepat. Tapi strateginya yang digunakan sama. Sama, ya ini istilahnya ya kita akan ada member juga. Oke. Kita kirim-kirim. Kalau sekarang ya kita kirim model yang apa ke member-member kita gitu. Akhirnya kan mereka datang. Gitu. Oke, baik. Baik pemirsa, kita akan lanjut berbincang, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di BUMN Menjawab. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan BUMN Menjawab. Masih bersama saya Ratih Aulia dan Ibu Heti, pemilik toko batik Rizkia UMKM binaan PT Pertamina. Ibu Heti, bisa diceritakan nih kepada kita semua bagaimana dulu awalnya bisa bergabung dengan Pertamina menjadi UMKM binaan Pertamina? Waktu itu tahun 2010 ya, kebetulan di Tamrin City. Terus ada beliau dari Pertamina menawarkan, mungkin melihat batik Rizkia itu ada ciri khas tersendiri. Waktu itu memang beliaunya bicara seperti itu. Mungkin untuk bisa lebih berkembang, beliaunya menawarkan mau nggak menjadi binaan Pertamina, nanti bisa dibina gitu. Ya ada pelatihan-pelatihan juga. Ya kalau seperti itu mau dong. Apalagi ada istilahnya ada modal juga dari Pertamina gitu. Oke, disebutkan tadi jadi kemudian ada survei begitu mungkin dari Pertamina, kemudian melihat toko ibu memiliki ciri khas, ada ciri khasnya, kemudian diajak bergabung. Apa sebelumnya juga sempat pernah ditawarin untuk bergabung menjadi UMKM binaan perusahaan lain atau BUMN lain Bu sebelumnya? Enggak, memang dari awal Pertamina sampai sekarang Pertamina. Oke, jadi dari awal memang belum pernah ada yang menawarkan, dan kemudian yang pertama menawarkan adalah Pertamina. Dapat apa aja Bu menjadi UMKM binaan Pertamina itu? Alhamdulillah ya, waktu itu memang lagi butuh modal. Tentunya dapat modal ya. Di samping modal itu untuk mengembangkan usaha, kita juga nggak cuma seperti itu, kita tuh dibimbing. Diajarin istilahnya untuk mengembangkan usaha itu seperti apa. Jadi ada pelatihan-pelatihan sampai pelatihan ekspor impor, padahal kan waktu itu belum kebayang ya mau ekspor impor, tapi dari Pertamina sudah ada pelatihan ekspor impor seperti itu. Jadi banyaklah bimbingan-bimbingan sampai saya nggak bisa ngitung berapa kali saking banyaknya ya, dan sering ya waktu itu. Terus dapat juga ini pameran di JCC atau di luar kota, bahkan sampai ke Manado, ke Padang juga pernah, ke Jawa juga pernah. Dari situ kan manfaatnya banyak lah dari Pertamina itu sendiri. Oke, banyak manfaat yang diterima, salah satunya juga pinjaman modal usaha seperti itu ya Bu. Apakah waktu itu pengajuannya syaratnya apa saja? Apakah sulit atau seperti apa Bu? Syaratnya gampang banget sih, memang tentunya memang harus ada usaha ya. Jadi seperti ini, jadi dari tim Pertamina itu survei ke sini ada usaha, ada tempat usaha, kemudian KTP sama sertifikat. Oke, jadi syaratnya tidak rumit begitu ya, sangat mudah bisa dilengkapi oleh toko ibu dengan cepat. Kemudian juga ada juga pelatihan. Nah, macam-macam pelatihannya bisa disebutkan Bu, pelatihan apa saja yang didapatkan? Ya ini ya, supaya kita bisa mengembangkan usaha kita, mungkin dengan cara bagaimana saya menjual kayak gitu, terus
Yang paling saya ingat itu yaitu import itu Import. ya itu terus apa lagi ya, banyak sih ya Mbak sampai. Oke, saking banyaknya sampai lupa begitu ya Bu ya. Nah kemudian apakah dari Ibu merasakan dari pelatihan pengembangan yang dilakukan Pertamina, apa dampaknya terhadap usaha Ibu? Ya dampaknya seperti sekarang ini, akhirnya kan Rizkia Batik itu berkembang seperti ya alhamdulillah ya. Customer kita udah banyak, member kita sudah ada 5.000. 5.000. Itu member tuh kalau member itu istilahnya kan customer loyal ya, dari mungkin baju satu model aja dia bisa memiliki 6 piece dengan satu model karena memang loyal seperti itu. Nah, saya kira itu memang sebagian besar dari ikut kemitraan dari Pertamina tadi. Jadi bisa sampai kemana-mana. Oke, itu mungkin karena yang tadi Ibu bilang adanya pameran-pameran juga di berbagai kota dan daerah yang diselenggarakan begitu ya Bu ya? Iya betul, iya. Jadi lebih mengenal ya. Gitu. Ketika Ibu mengikuti pameran itu biasanya dari Pertamina sendiri apa saja difasilitasi untuk toko Rizkia Bu? Ini, jadi istilahnya setannya juga dari Pertamina. Kita itu istilahnya gratis aja, pokoknya datang gitu. Dan untuk transport juga kita masih dikasih. Oke, jadi tidak hanya diberikan Tidak stand, jadi apa-apa. juga diberikan untuk transportasi dan juga akomodasi. Nah, kemudian Pertamina kan memiliki banyak begitu ya Bu ya UMKM yang dibina. Apakah Pertamina juga melakukan kontrol secara rutin? Oh iya, iya memang kadang-kadang ada evaluasi seperti itu. Seperti apa biasanya Bu yang menjadi catatan? Ya biasanya juga ada ini bagaimana sekarang usahanya, terus dia kan kayak survei gitu, kita ngisi survei sejauh mana perkembangan kita dari awal seperti ini, mungkin dari awal pegawainya sekian jadi sekian, terus sekarang udah apa yang dimiliki apa aja, maksudnya udah tambah apa kayak gitu. Oke, kalau misalkan bisa dipersentase nih Bu, dari ketika awal dulu tahun 2010 ya pertama gabung sampai dengan sekarang tahun 2021 sudah berkembang berapa persen toko Ibu semenjak bergabung menjadi UMKM binaan Pertamina? Kalau boleh saya katakan ya sudah hampir 50% lebih ya. Udah banyak banget lah pokoknya. Yang paling terasa apa Bu pengembangan yang paling dirasakan setelah bergabung? Ya saya merasakan, saya nggak bayangin waktu dulu seperti cuman hanya kita punya satu toko sewa. Sekarang alhamdulillah sudah melebihi dari apa ya istilahnya itu bayangan saya atau target saya gitu. Sudah punya beberapa toko, terus alhamdulillah sudah berkembang ke apa kayak mall di Sogo kayak gitu. Oh, berarti juga melakukan penjualan di departemen store besar seperti itu ya Bu ya? Iya. Apakah itu juga dibantu oleh Pertamina? Kalau itu memang enggak, mungkin dampak dari karena kita ini pameran atau mungkin dari banyak yang tahu ya Rizkia Batik. Akhirnya dari pihak Sogo itu menawarkan ke kita, bisa nggak kita kerjasama Rizkia Batik, brand Rizkia Batik masuk ke Sogo gitu. Oke, baik. Kita masih akan berbincang terkait dengan UMKM binaan BUMN, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap menyaksikan BUMN Menjawab. Saya akan lanjut berdiskusi dengan Bu Heti. Bu Heti, tadi Ibu bercerita kepada kita bahwa produk dari Rizkia Batik ini juga sudah masuk ke departemen store begitu ya, salah satunya departemen store yang besar begitu. Nah itu prosesnya seperti apa Bu? Iya, pada waktu kita ada pameran, kebetulan dari beliaunya dari Sogo, mungkin melihat produk kita,
beliaunya tertarik, kemudian menawarkan ke kita, bagaimana kalau produk Rizkia Batik itu masuk ke Sogo. Ya, terus saya berpikir alangkah bagusnya, karena dengan produk Rizkia Batik ada di Sogo, tentunya lebih banyak yang mengetahui ya, lebih banyak yang ngerti brand batik Rizkia tersebut, jadi lebih terkenal lah intinya begitu. Oke. Apakah Ibu juga merasakan bahwa dengan masuknya batik Rizkia itu ke departemen store besar begitu seperti itu, apakah itu salah satu dampak dari menjadi UMKM binaan Pertamina, Bu? Iya, tentunya pasti. Oke. Iya. Karena apa, Bu? Karena apa? Karena semakin dikenal. Ya, karena semakin dikenal, mungkin dari beliaunya Sogo juga, oh ini brand Rizkia Batik gitu. Kebetulan ketemu, ya akhirnya menawarkan gitu. Oke. Kemudian dari Ibu sempat bilang tadi bahwa dari Pertamina sendiri banyak memberikan pelatihan dan juga pembinaan seperti itu ya. Nah, apakah juga Pertamina juga mengarahkan UMKM untuk go digital begitu, Bos? Oh iya, saya tadi lupa mau menyebutkan itu. Kita memang waktu pandemi ya, kita ada diajak pelatihan lewat Zoom untuk lebih mengenal apa itu digital marketing. Diajarin bagaimana caranya. Bahkan waktu itu ada TikTok juga. TikTok juga. Sampai ke situ. Nah, kebetulan di Rizkia sendiri memang ada, kita sudah ada tim yang ngurusi, cuman memang belum mahir banget atau belum fokus banget karena masih bingung ya. Jadi kita juga ada online-nya. Ada online-nya. Online-nya melalui Instagram, melalui Shopee kayak gitu. Marketplace. Marketplace itu memang anak-anak yang ngurusin. Oke. Jadi apakah dari pengembangan usaha yang sudah Ibu jalankan gitu ketika Ibu masuk menjadi UMKM binaan Pertamina dari awal dari 2010 sampai dengan sekarang, salah satu pengembangannya adalah berarti go digital juga begitu iya, Bu ya? Iya, termasuk itu. Mengikuti zaman. Mengikuti zaman. Oke, karena bisnis mau nggak mau harus mengikuti zaman. Iya, nah, betul. Kalau misalkan dari 100% nih yang laku, biasanya yang laku via online itu berapa porsinya, Bu? Ya memang masih sedikit sih, kalau saya katakan persennya belum bisa ya, karena masih tetap banyak offline-nya. Kalau online-nya memang belum banyak, cuman memang yang udah beli online itu kebetulan customer kita juga banyak. Karena sudah loyal. Ya, karena sudah tahu, jadi mereka mengikuti live kita di Instagram. Kan kita ada berita tuh, nanti jam sekian mau ada live gitu. Nah, banyakan customer kita juga mengikuti, terus akhirnya karena udah pernah beli, jadi udah yakin gitu. Oke, karena sudah tahu kualitasnya seperti betul. itu ya, Bu ya. Nah, berbicara tentang batik di toko batik Rizkia ini, Bu, biasanya untuk harga sendiri berapa kisaran harga dari yang paling murah sampai yang paling mahal? Kita yang paling murah 225, tapi nanti masih ada diskon member, kita ada seperti itu. Nah, itu sampai ke yang harga 3 jutaan. 3 jutaan. Bervariasi seperti iya, itu. Betul, ya. Dan disesuaikan juga, dengan. Tadi Ibu juga menyebutkan ada juga diskon seperti itu. Apakah itu salah satu strategi marketing dari toko Rizkia, Bu? Iya. Ya, kita ada strategi seperti itu ya. Jadi kalau member supaya mereka lebih senang ya belanja di kita, membawa member. Nanti langsung diskon. Diskon 10%, nanti belanja sekian, tambahin 10% lagi gitu. Dan itu pun kalau lagi Lebaran atau Natalan, ya kita istilahnya memberi hadiah gitu. Cuman ya enggak. Apa syaratnya untuk menjadi member di sini, Bu? Gampang banget, dengan pembelanjaan awal 2 juta udah bisa jadi member. Sudah bisa menjadi member. Apakah tercetus ide dengan adanya strategi membuat ada member, apakah itu juga tercetus ketika Ibu mengikuti pelatihan dari Pertamina atau seperti apa? Ya, diantaranya seperti itu. Apakah Ibu juga menjalin relasi dengan UMKM lain? Oh iya, pastinya tentunya dengan beberapa UKM, mungkin dari UKM yang memproduksi kain, jadi kita saling barter itu sesama UKM. Biasanya apa saja keuntungan yang didapat dari sosialisasi dengan UMKM lain? Ya, kalau yang lebih pastinya itu dengan kain. Kerja sama-sama kain, mungkin dari sana mengerajin kain seperti ini, kita bisa produksi seperti ini. Atau mungkin aksesoris,
penunjang seperti kalung kayak gini. Kita jadi saling support, saling kerjasama untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Nah, ketika Ibu sudah bergabung gitu dengan menjadi UMKM binaan Pertamina, kemudian kan Ibu memiliki beberapa gerai toko di Jakarta, ada beberapa gitu ya Bu ya. Apakah Ibu juga mengajak kepada UMKM lain untuk bergabung dengan Pertamina? Iya. Atau seperti apa Bu? Iya, saya cerita. Nah, terus syaratnya apa? Ya saya kasih tahu syaratnya seperti ini. Mungkin bisa kalau pas lagi mengunjungi daerah kan bisa disurvei gitu. Jadi saya semacam kasih tahu lah saya seperti ini, saya berkembang seperti ini karena binaan Pertamina. Jadi ada banyak juga yang tertarik. Gimana tuh Bu? Animo UMKM dengan cerita Ibu, apa akhirnya mereka turut bergabung atau bagaimana? Ya, ada sebagian yang ikut bergabung juga. Ada sebagian yang ikut bergabung juga. Nah kemudian sampai dengan saat ini apakah ada rencana juga untuk Ibu mengembangkan usaha Ibu? Ya kalau saat ini karena setelah situasi seperti ini ya, setidaknya kita tetap eksis ya Mbak ya. Jadi mode bertahan digunakan di kala pandemi ini. Baik, kita akan masih membahas terkait dengan juga pandemi COVID-19, bagaimana apakah berpengaruh, seberapa besar pengaruhnya terhadap industri UMKM. Usai jeda, tetaplah di BUMN Menjawab. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap di BUMN Menjawab. Masih bersama saya Ratih Aulia dan Ibu Heti, pemilik toko Rizkia Batik UMKM binaan PT Pertamina. Ibu, bisa diceritakan ini, di sini ada beberapa koleksi batik yang dipajangkan. Contohnya mana yang paling favorit? Untuk saat ini yang paling best seller ya Mbak ya, seperti ini nih. Jadi dia setelan atas sama bawah. Jadi saya bikin seperti ini tuh karena pikiran saya tuh supaya dia bisa multifungsi. Jadi dipakai atasan sendiri, kemudian sipernya dibuka menjadi outer. Kemudian dipakai dengan celana yang lain bisa gitu. Jadi multifungsi, bisa seperti ini, bisa jadi outer, bisa di mix sama yang lain. Selaris apa Bu ini? Ya best seller sampai habis terus. Oh, habis terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti ini yang paling laku. Ini kalau boleh saya tahu, ini batiknya batik jenis apa? Kalau memang kebetulan ini batiknya memang batik cetak. Jadi harganya juga nggak terlalu mahal. Ya. Kalau yang ini Bu? Kalau ini kebetulan batik tulis. Ini juga best seller. Ini batik tulis Solo. Karena dia unik ya modelnya, jadi kalau ini dibuka tuh loh kayak double gitu. Sebenarnya prosesnya pasti lebih rumit ini begitu ya Bu? Kalau untuk pembatikannya, tapi kalau untuk jahitnya, desain cuttingan itu sama aja. Sama saja. Ya. Tadi Bu bilang ini merupakan batik yang best seller nih. Berarti best seller ini saat-saat ini nih Bu nih ya. Ya. Nah sekarang ini kita masih masuk ke dalam pandemi, masa pandemi COVID-19. Ya. Usaha Ibu sendiri ketika pandemi melanda Indonesia berdampaknya seperti apa sih Bu? Wah, terus terang kena banget ya. Saya sampai nggak jualan itu hampir 1 tahun lebih ya kalau nggak salah ya waktu itu. Cuman memang terbantu, kita terus berpikir karena ada beberapa, bukan beberapa ya, banyak customer, kita dengan cara difotoin baju kita satu-satu. Mungkin yang nggak bisa berkunjung ke sini kita bisa kirim. Alhamdulillah juga banyak yang membeli atau laku ya istilahnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana waktu itu strategi Ibu untuk bertahan agar tidak gulung tikar begitu? Mengingat UMKM banyak sekali yang gulung tikar ketika masa pandemi. Ya dengan diantaranya dengan berjualan masker. Jualan masker? Iya. Boleh Ibu buka mungkin contohnya masker? Kalau contohnya masker ini. Ya dengan cara berjualan masker. Waktu itu memang penjahit saya juga supaya tidak istilahnya tidak nganggur, saya masukkan, saya kasih kerjaan masker seperti ini.
Itu salah satu contoh maskernya ya Ibu ya. Nah, masker ini Ibu jual di harga berapa dan bagaimana waktu itu animo masyarakat terhadap masker buatan Ibu? Kalau yang bahan cetak tuh waktu itu masih murah ya, kita cuma jual di bawah 10.000. Di bawah 10.000. Terus kalau yang tulis agak dinaikin sedikit. Dan kebetulan waktu kita ini istilahnya membuat baju sampai sekarang ya, dengan seperti situasi seperti ini kita kan harus pakai masker. Jadi ini memang satu set. Oke, kita jadi ada bikin, inovasinya ya. Jadi bajunya seperti ini. Ini yang juga setelan celana setelan juga sama. setelan. Jadi hampir sama seperti yang tadi. Ini celananya, kemudian ini atasannya, terus kita sekalian maskernya. Oke, jadi memang ini salah satu bentuk inovasi bertahan di tengah pandemi. Iya. Apakah Ibu juga saat itu sempat mengalami namanya PHK karyawan atau seperti apa di toko Ibu sendiri, atau masih mencoba bertahan begitu? Kalau itu memang belum, nggak ada yang kita PHK, nggak ada. Memang ya, kita bantu PHK, untuk sehari-harinya ya, memang ala kadarnya sesuai kemampuan kita. Mereka juga bisa menerima daripada nggak kerja sama sekali, kita bantu gitu. Oke, jadi masih menyesuaikan. Nah, apakah dari Pertamina sendiri ada bantuan atau bantuan berupa pembinaan atau bantuan dalam bentuk lain ketika pandemi terhadap UMKM binaannya atau seperti apa? Ada, waktu itu kita dikenalkan yang tadi digital marketing. Jadi kita diajari melalui Zoom. Jadi memang diharapkan daripada diam nggak ada usaha, kita dikenalkan melalui Zoom itu untuk mengenal digital marketing. Jadi memang diusahakan untuk berjualan lewat online gitu. Oke, tadi memang eranya seperti itu. Ya, memang mau tidak mau semua bisnis sekarang mau nggak mau harus go digital gitu ya. Semoga nanti juga kedepannya toko ini makin go digital. Nah, amin. Ibu nih, saya mau bertanya nih, kan ketika awal itu Ibu langsung kemudian beralih mencoba berjualan masker seperti itu ya Bu. Bagaimana reaksi masyarakat? Apakah banyak peminatnya? Banyak. Biasanya yang membeli itu apa? Memang sudah customer loyal atau dari lain-lain juga? Jadi kebanyakan customer kita juga, karena kan dia mungkin tadinya membeli bahan baju ini, maskernya belum ada, sekarang kan harus ada, akhirnya mereka pesan gitu. Jadi sesuai seperti ini, matching baju sama maskernya. Apakah masker juga dijual terpisah atau tidak, Bu? Ada yang terpisah, ada yang udah gabung. Gitu. Dengan Ibu berjualan masker ini bisa toko Ibu bisa bertahan gitu. Nah, saya ingin lihat ini kemudian apa nih Bu? Ibu bisa ini kebetulan di kita selain jual baju, kita juga menyiapkan bahan untuk dijadikan kemeja. Ini bahan kemeja batik Solo ini Bu ya? Ya, ini untuk kemeja sutra yang ada peradanya. Ya. Ini juga apa, laris di pasaran? Iya, kalau kain memang hanya untuk koleksi. Mungkin ada yang kebetulan mau ini, jadi tinggal beli kain. Terus kita juga menyediakan baju atau kemeja yang bahan ini udah jadi. Ada di toko kita yang lain, kebetulan di sini nggak ada. Adanya yang itu kemeja itu. Jadi berbagai bentuk gitu ya, ada yang sudah jadi, ada yang belum jadi, kemudian juga ada masker berinovasi ketika pandemi. Nah, kemudian kalau sekarang ini kan pandemi sudah lumayan terkendali begitu ya Ibu ya. Apakah dari toko Ibu juga sudah lebih baik begitu Bu untuk pendapatannya? Alhamdulillah sudah mulai membaik ya. Semoga ini nggak ada lagi. Sama, kita juga semua berdoa sama, semoga pandemi ini segera berakhir tentunya. Baik pemirsa, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di BUMN Menjawab. Dipersembahkan oleh
Ya pemirsa, kembali di BUMN Menjawab dan kita sudah sampai di segmen terakhir BUMN Menjawab kali ini dengan tema mengenal UMKM binaan BUMN dan masih bersama dengan Ibu Hetty. Bu Hetty, ini bisa dijelaskan kalau untuk produk mungkin mengalami inovasi ini atau misalkan mengalami perpaduan yang baru begitu. Seperti contohnya di sini mungkin bisa Ibu ceritakan ini batik jenis apa dan perpaduan apa saja yang ada di batik tersebut? Oh, ini saya mau ceritakan ini ya Mbak ya. Ini kebetulan batik dari Solo. Nah ini kita modif dengan bordir. Nah ini si outer, kemudian kita modif dengan bordir dan kita tambahin dengan kain polosan gitu. Jadi lebih bagus lah, lebih bervariasi. Selain dengan bordir, ini juga bahannya berbeda begitu ya Bu ya dengan kain-kain biasanya. Ini batik tulis. Ini batik tulis. Jadi bahan katun, batik tulis, terus batik pakai bahan alam. Pakai bahan alam. Bagaimana ini peminat masyarakat terhadap batik seperti ini? Ini banyak yang suka, kebetulan agak lama karena dia prosesnya memang lama karena di bordir. Jadi kita nunggu bordirnya juga bukan bordir komputer, jadi pakai mesin. Jadi mungkin mesin biasa bukan komputer ya. Jadi kalau komputer kan bisa langsung bareng. Jadi kalau ini sedikit-sedikit. Proses pembuatannya agak lama, namun juga diminati gitu oleh alhamdulillah customer. Banyak yang suka. Nah Ibu, gitu. Tadi kan kita juga sebelumnya berbicara mengenai pandemi COVID-19 begitu ya, yang menghantam berbagai sektor usaha. Salah satunya juga toko Ibu juga terdampak begitu ya Bu. Nah, kemudian sempat 1 tahun tutup begitu Bu. Kemudian dari membuka kembali toko waktu itu mungkin sudah ada pelonggaran dari pemerintah, kemudian bagaimana omset atau pendapatan yang didapatkan oleh toko Ibu sendiri? Ya, kalau untuk awal-awal dulu buka toko memang minim sekali ya. Tapi kita berharap, ya kadang-kadang memang nggak ada pengunjung, tapi kita berharap terus. Terus semakin kesininya itu udah membaik. Tapi memang belum seperti yang sebelum pandemi, kayak gitu Mbak. Strategi apa aja Bu yang dilakukan agar tetap bisa berjualan di tengah pandemi? Ya itu tadi seperti yang awal tadi saya ceritakan, kita berusaha untuk online. Untuk online, jadi kita foto-fotoin terutama ke customer kita dulu, baru ke customer yang belum pernah merasakan baju kita. Kalau untuk customer baru sendiri banyak ketika pandemi atau memang sulit mencari customer di era pandemi Bu? Ya memang terus terang sulit ya. Jadi kita nomor satu kan customer yang sudah pernah belanja di Rizkia gitu. Untuk online ya. Untuk online ya. Tapi kalau untuk offline sendiri waktu itu kan sempat tutup begitu ya Bu? Tutup 1 tahun kayaknya lebih ya. Lebih dari 1 tahun tutup. Kemudian ketika awal membuka kembalinya bagaimana tanggapan masyarakat? Karena mungkin ada juga beberapa ibu-ibu bapak-bapak yang sudah rindu berbelanja begitu di Rizkia Butik. Ya kita protokol kesehatan ya, kita menekankan menggunakan protokol COVID ya. Jadi ada SPG kita menggunakan masker, terus ada hand sanitizer. Jadi kita meyakinkan ke customer berkunjung di sini aman. Jadi kita semprotin semua, awal-awalnya seperti itu. Bahkan sampai sekarang juga seperti itu. Jadi ketika pandemi melakukan inovasi sering juga disemprot begitu ya? Iya, disemprot. Berapa sering? Ya hampir setiap hari sebelum toko dibuka, bajunya udah dikeluarin, semprot semua. Terus disediakan hand sanitizer. Si SPG-nya selalu menggunakan ini. Masker begitu. Dengan para pengunjung yang datang ke sini melihat bahwa penerapan protokol kesehatan di toko Ibu cukup baik begitu, apakah kemudian menjadi daya tarik atau nilai tambah untuk toko Rizkia kemudian akhirnya usahanya kembali berkembang begitu? Ya, saya yakin seperti itu ya. Jadi customer untuk datang dia udah merasa yakin ya di sini tuh bebas bebas udah terkondisi maksudnya bebas dari si COVID itu. Apa Ibu juga memastikan seluruh dari karyawan Ibu juga sudah harus divaksin COVID? Sudah semua memang dari Tamrin sini menyelenggarakan untuk vaksin. Jadi semua anak-anak sudah semua, alhamdulillah. Oke Bu, kemudian apa harapan ke depannya Ibu terkait dengan pengembangan toko Ibu nih, UMKM Ibu di tengah pandemi dan juga ke depannya, atau mungkin ada rencana ingin membuka gerai baru di kota lain atau seperti apa Bu? Kalau untuk saat ini kita kan ada Sogo, memang sudah semua ya, sudah seluruh Indonesia ada. Di Tamrin sudah beberapa toko.
Saya kira saya pengen mengembangkan untuk ke digital seperti tadi, untuk online. Jadi online ya, marketing online itu. Karena udah offline sudah ada, tinggal online-nya. Terakhir Bu, apa harapan Ibu sendiri untuk Pertamina nih sebagai perusahaan toko Ibu di UMKM di bawah Pertamina, mungkin ada harapan khusus atau berterima kasih kepada Pertamina sendiri terkait dengan binaannya dan bantuannya selama ini, silakan Bu. Oke, saya berharap mudah-mudahan Pertamina itu semakin jaya, semakin maju, dan saya mengucapkan sangat berterima kasih dengan adanya saya menjadi binaan Pertamina. Mungkin dari awal hanya punya lapak ya, istilahnya belum toko. Sampai sekarang sudah ada beberapa toko, sudah ada masuk ke Sogo, dan sudah banyak sekali seluruh Indonesia customer Rizkia Batik itu memang dari Pertamina. Oke, jadi Ibu merasakan dampaknya yang begitu besar terhadap sekali pengembangan UMKM. Iya, Oke. Baik, oke. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami, dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ibu Dwi Hendrarti yang merupakan pemilik dari toko Rizkia Butik UMKM binaan PT Pertamina. Demikian BUMN Menjawab kali ini. BUMN Menjawab merupakan program JPM TV dan BUMN Track. Saya Ratih Aulia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.